Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hunadia dengan NPM 220611020019. Video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Putun dan materi sejarah yang saya paparkan di aplikasi tersebut. Putun merupakan aplikasi web online yang dapat digunakan untuk membuat presentasi dengan fitur animasi yang sangat menarik. Di antaranya animasi tulisan tangan, animasi kartun, efek transisi yang jelas, dan pengaturan timeline yang sangat sederhana. Aplikasi Putun memiliki banyak fitur menarik di dalamnya. Putun efektif digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran daring. Media Putun ini memiliki banyak manfaat yang dapat mempermudah pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah yaitu membantu meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, serta pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Media Putun dapat memudahkan guru dalam memberikan materi karena banyak fitur-fitur yang dapat digunakan untuk membuat media tersebut lebih menarik. Berdasarkan beberapa penelitian, media pembelajaran Putun telah teruji layak untuk dijadikan media pembelajaran pada mata pembelajaran eksas dan sosial. Baik, sekarang saya sudah masuk dalam aplikasi Putun. Bisa kita lihat bahwa di sini banyak terdapat fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk mengedit ataupun menggunakan template dalam aplikasi Putun. Di sini saya sudah mengedit salah satu materi yang akan saya paparkan tentang sejarah yang sudah saya upload di YouTube. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya paparkan, yaitu tentang corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Yang pertama ada hunian. Manusia purba yang memperlihatkan dua karakter khas hunian, yaitu kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Pola hunian ini itu dapat dilihat dari letak geografis, situs-situs, serta kondisi lingkungan. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Air juga diperlukan oleh tumbuhan maupun binatang. Keberadaan air pada lingkungan mengundang hadirnya berbagai binatang untuk hidup di sekitarnya. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan, air memberikan kesuburan bagi tanaman. Keberadaan air juga dimanfaatkan manusia sebagai sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui sungai, manusia dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua ada dari berburu, meramu, sampai bercocok tanam. Masa manusia purba berburu dan meramu itu sering disebut dengan masa food gathering. Mereka hanya mengumpulkan dan mengoleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Dalam perkembangannya, mulai ada kelompok manusia purba yang bertempat tinggal sementara, misalnya di gua-gua atau di tepi pantai. Peralihan zaman Mesolitikum dan Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. Mereka tidak hanya mengumpulkan makanan tetapi mencoba memproduksi makanan dengan menanam. Kegiatan bercocok tanam dilakukan ketika mereka sudah mulai bertempat tinggal, walaupun masih bersifat sementara. Kegiatan manusia bercocok tanam terus mengalami perkembangan. Peralatan pokoknya adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian berkembang ke alat lain yang lebih baik. Dengan dibukanya lahan dan bersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan dan untuk bertani. Begitu juga kegiatan berternak juga mengalami perkembangan. Seiring kedatangan orang-orang dari Yunan yang kemudian dikenal sebagai nenek moyang, maka kegiatan pelayaran dan perdagangan mulai terkenal. Dalam waktu singkat, kegiatan perdagangan dengan sistem barter mulai berkembang. Kegiatan bertani juga semakin berkembang karena mereka sudah mulai menetap di tempat tinggal. Yang ketiga ada sistem kepercayaan. Masyarakat zaman praaksara, terutama periode zaman Neolitikum, sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan hidup di alam lain. Oleh karena itu, roh-orang yang sudah meninggal akan senantiasa dihormati oleh sanak kerabatnya. Terkait dengan itu, maka gaya ritual yang paling menonjol adalah upacara penguburan orang meninggal. Dalam tradisi penguburan ini, jenazah orang yang telah meninggal dibekali berbagai benda dan peralatan. Selain upacara untuk penguburan, upacara untuk mendirikan bangunan suci. Mereka percaya manusia meninggal akan mendapat kebahagiaan dan mendapatkan nilai susunan yang tidak bisa, misalnya tempat batu atau syarat halus. Kemudian ini menjadi lama manusia yang berbeda dan
Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar mendorong berkembangnya kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Di samping animisme, muncul juga kepercayaan dinamisme. Menurut kepercayaan dinamisme, ada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Seiring dengan berkembangannya perlayaran, masyarakat zaman praksara akhirnya juga mulai mengenal sedekah laut. Sudah barang bentuk kegiatan upacara itu lebih banyak dikembangkan di kalangan para nelayan. Bentuknya mungkin semacam keselamatan apabila ingin berlayar jauh, atau mungkin saat mulai pembuatan perahu. Sistem kepercayaan nenek moyang ini sampai sekarang masih dapat kita temui di beberapa daerah. Sekian dari hasil paparan materi saya di aplikasi Putun. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.